Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulillahi ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pecinta Al-Qur'an dimanapun berada, pada kesempatan yang mulia ini Al-Faqih Abu Azizah Imam Riswanto Al-Indonesi akan mengenalkan kepada antum sekalian apa itu metode Al-Husna. Metode Al-Husna, solusi mudah dan tepat baca Al-Quran. Metode praktis, sistematis, ya, dan juga terstruktur, ya, sebagaimana yang sudah kita tampilkan di layar berikut ini. Keistimewaan Al-Husna, yakni yang pertama adalah qiraat sahihah. Kemudian yang kedua, metode Al-Husna, metode yang sudah teruji dari balita sampai lansia. Lalu di dalam metode Al-Husna kita menerapkan smart teaching dan juga pendampingan, ya, bagi para guru yang mengajarkan Al-Husna. Ada mentoring, ada pendampingan bagi para master agar terjaganya kendali mutu itu. Mutu dalam kita menyelenggarakan pendidikan Al-Quran. Kemudian ada smart tahfidz, ya, bagaimana mudahnya menghafal Al-Quran, ya, sebagaimana para ulama. Kemudian ada smart tajwid, yakni di sini adalah pembahasan ilmu tajwid secara komprehensif, namun ya, dengan pembahasan yang ringan, pembahasan yang mudah, yang praktis, ya, yang mengasyikkan tentunya. Di sini ada juga program sanadisasi bagi para guru-guru Al-Quran yang mengajarkan Al-Husna, mengajarkan smart tajwid. Dan semua program-program yang ada di Al-Husna ini kompetensinya terukur. Bagaimana juga keterampilan mengajar yang memadai sehingga nantinya mampu mencapai sasaran yang tepat tanpa juga menimbulkan kerugian dan gangguan pada psikologis anak didik dan masyarakat pada umumnya. Berangkat daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kewajiban kita ketika kita membaca Al-Quran, yakni dari Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, Allah Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Allah Ta'ala menyampaikan, mengabarkan, ya, bahwa bagi siapa saja yang membaca Al-Quran, di situ tertuang, ya, bacalah Al-Quran dengan tartil yang optimal. Ada sebagian yang menerjemahkan dengan perlahan-lahan. Di sini perlahan-lahan maknanya kurang tepat. Karena tartila ini adalah penegasan daripada rattil. Tartilkanlah dengan setartil-tartilnya. Tartil yang optimal. Ya. Apa makna tartil? Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, beliau menjelaskan makna tartil, yakni tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf
At-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah-kaidah waqaf, di mana tempat berhenti dan di mana tempat memulai. Ya, tajwidul huruf ini berkaitan bagaimana kita membaca huruf demi huruf sesuai dengan kaidah tajwid, berdasarkan makhrajnya, berdasarkan sifatnya. Ya, kemudian nanti berkaitan juga dengan ya, perkumpulan huruf dengan huruf. Ya, nanti akan ada pembahasan namanya izhar, ya, iqlab dan lain sebagainya. Dan nanti akan kita sederhanakan bagaimana peserta didik bisa membaca Al-Quran plus dengan tajwid. Akan tetapi tidak perlu pusing menghafalkan istilah-istilah ilmu tajwid itu. Insya Allah mudah. Ya, insya Allah mudah. Karena Allah Ta'ala sudah menjaminnya ya, di dalam Quran surah Al-Qamar. 4 kali disebutkan olehnya. 4 kali Allah Ta'ala sebutkan. Allah ulangi di dalam surah Al-Qamar. Baik. Keunggulan yang pertama, keistimewaan yang pertama adalah qiraat sahihah. Al-Imam Ibnul Jazari dalam Thayyibatun Nashr mengatakan fakullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Qur'anu fahadhihi thalathatul arkan wa haythu ma yakhtallu ruknun athbiti syudzudahu law annahu fis sab'ati. Dan setiap yang sesuai dengan kaidah nahwu. Nah juga yang kedua juga sesuai dengan rasm Utsmani walaupun dari salah satu sisinya serta sahih atau bersambungnya sanad, itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memiliki rukun 3 hal yang mana harus ya sesuai dengan kaidah nahwu, kaidah bahasa Arab. Kemudian sesuai rasm Utsmani walaupun dari salah satu sisinya. Kemudian sahihnya sanad. Ya, maka beliau menyebutkan Al-Imam Ibnul Jazari pada bait berikutnya, kapan saja salah satunya tidak terpenuhi maka bacaan tersebut syadz walaupun termasuk dalam qiraah sab'ah, qiraah 7. Ya. Jadi pedoman kita dalam membaca Al-Quran adalah wajib dengan tartil. Ini fardhu ain, ya. Fardhu ain. Dalam prakteknya itu fardhu ain. Ya, nanti dalam teori, ya, nanti insyaallah bisa kita pelajari di pembahasan kitab-kitab tajwid yang komprehensif, ya, yang rinci. Yang mana secara teori fardhu kifayah, secara praktek fardhu ain. Ya. Ya, tartil bermakna tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Waqaf ibtida. Tajwidul huruf berkaitan dengan makhraj dan sifat, kesempurnaan harakat, tafkhim dan tarqiq, ragam mad, ragam gunnah, idgham shaghir dan mushkilatul kalimat. Adapun waqaf wal ibtida atau ma'rifatul wuquf nanti berkaitan dengan maqtu wal mausul. Kata-kata yang tertulis terpisah dan disambung. Karena nanti ini berpengaruh sekali bagaimana kita berhenti dan memulai. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian ta'at. Ya. Ta yang ditulis maftuhah atau tulis marbutah. Bagaimana cara kita berhenti di situ. Selanjutnya, waqaf di akhir kalimat atau di tengah kalimat. Nanti ada aturan-aturannya, insya Allah mudah. Ya, kita akan jelaskan di sesi selanjutnya. Adapun rukun bacaan yang sahih yakni tadi sudah kita sebutkan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, bahwa yang pertama adalah sanad yang sahih. Kemudian
sesuai dengan mushaf Utsmani. Lalu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ini sanad guru kami tersambung sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tampilkan adalah sanad qiraah Al-Imam Asim, riwayah Hafs, ya, dari Tariq Syatibiyah. Beliau Al-Ustaz Tri Wahyudi hafizahullahu taala. Nah, yang di layar sekarang ini adalah mushaf Rasul Utsmani, sama-sama Rasul Utsmani, tapi standarnya Indonesia. Ada berbagai perbedaan, ya. Di antaranya adalah penulisan hamzah wasol, tertulis menggunakan alif saja. Hamzah kotok juga sama. Lalu bagaimana kita bisa membedakan? Nah, maka di sini akan harus kita kenalkan dengan ilmu bahasa Arab. Nah, ini sulit, ya, terutama bagi pemula. Untuk anak-anak, anak balita, maka akan lebih bagus kalau kita menggunakan mushaf standar Madinah, yang mana hamzah wasol, ya, ada ciri-ciri kepala shad di atasnya. Dan ini nanti akan kita pelajari, ya, bagaimana tata cara membacanya. Ya. Nah, kalau kita melihat tadi, tidak ada bedanya hamzah wasol dan hamzah qata'. Apakah wajib dibaca ataukah gugur, ya, ketika di tengah atau di depan, ya. Kalau kita mewasolkan dari awal, ya, hingga ayat yang ada hamzah wasolnya. Nah, kalau dengan menggunakan mushaf standar Madinah, ini akan sangat jelas insyaallah taala. Sebagaimana para ulama, ya. Ini rujukan ulama sedunia, ya. Mushaf standar Madinah. Di antaranya, ya, ini contoh rosem, ya. Rosem ini seperti ini. Ya, ada dobat. Dobat adalah tanda huruf, ya, entah itu harokat atau tanda huruf yang membedakan satu huruf dan huruf lain. Contoh seperti ini, ya. Adapun waqaf wal ibtida, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui makna ayat yang kita baca apakah sudah sesuai atau belum? Apakah terjadi kekeliruan atau tidak? Karena di sini nantinya bisa terjadi pemahaman yang fatal, ya. Maka penting bagi kita untuk memahami di mana tempat berhenti dan di mana tempat memulai. Yang di sini sudah kita tampilkan, ya, Quran surah Ali Imran ayat 21. Ya. Jika kita asal berhenti, maka maknanya bisa berubah. Ya, contoh kita memulai dari kata an-nabiyina. Kita berhenti wa yaqulun, ya. Kita mulai dari an-nabiyina. Maknanya kan berubah. Yang mana para nabi dengan tanpa kebenaran mereka membunuh. Nah, maknanya akan salah di sini. Atau contoh kita memulai dari kata alladzina ya'muruna bil qisti. Nah, orang-orang yang mereka menyuruh untuk berbuat adil dari manusia. Maka sampaikan kabar gembira kepada mereka. Nah, ya, maka akan sangat tidak tepat di sini, ya. Kalau kita mulai dari situ, ya, orang-orang yang mereka menyuruh untuk berbuat adil, mereka akan diberi siksa yang sangat pedih. Kan tidak tepat. Maka dari itu kita wajib mempelajari waqaf wal ibtida. Nah, di dalam metode Al-Husna kita sudah berstandarkan bagaimana waqaf wal ibtida yang tepat insyaallah. Jadi bagi anak-anak, ya,
Atau yang sudah lansia bisa memperkirakan di mana kiranya kita harus berhenti dan di mana kita harus memulai bacaan kembali. Ini contoh ya, mushaf yang ada tanda waqaf wal ibtida. Ya, tandanya di sini. Di sini berhenti, kita mulai juga dari sini. Insya Allah maknanya tidak rusak. Ya. Baik, demikian untuk penjelasan singkat mengenal metode Al-Husna. Selanjutnya nanti kita akan lebih memperdalam bagaimana cara pengajaran Al-Quran menggunakan metode Al-Husna. Insya Allah mudah, karena Allah Ta'ala sudah menjamin kemudahannya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.